Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bihi lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Jamaah Masjid Az-Zikra Sentul yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah setelah kita menunaikan salat subuh berjamaah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kewajiban kita yang lain sebagai seorang muslim, yaitu kewajiban thalabul ilmi, mencari ilmu. Kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ats-tsaminu al-mizahu was-sukhriyatu wal-istihza'u bin nas. Dari 8 hal yang harus kita jaga lisan kita, yang terakhir, itu yang ke-8 ini adalah al-mizahu was-sukhriyatu wal-istihza'u, yaitu bergurau yang meremehkan atau menyakiti orang lain. Dia niatnya gurau tapi merendahkan orang lain. Nah, ini nggak boleh nih, kata Imam Al-Ghazali. Fahfat lisanaka minhu, maka jagalah lisanmu dari gurau yang menyakiti orang lain. Fil jiddi wal hazali, dalam kondisi serius dan dalam kondisi gurau. Baik kita serius, ngomong serius, atau kita apa? Kita memang niatnya gurau. Fa innahu yuriku ma'al wajhi, maka itu dapat menghilangkan air muka. Jadi orang itu di mukanya itu ada air kewibawahan. Jadi orang kalau banyak gurau, itu air ini hilang, ya. Air ini hilang sehingga dia tidak terlalu punya haibah, ya. Kalau kita lihat orang-orang yang karismatik, ya, orang-orang yang punya haibah kuat gitu, kita dekat saja udah bergetar kita ini, itu biasanya jarang gurau dia. Bukan berarti dia nggak gurau, ada waktunya dia gurau, tapi hari-harinya kebanyakannya tidak gurau, kebanyakannya adalah serius, kebanyakannya adalah ibadah. Tapi orang kalau hari-harinya itu gurau terus, itu apa? Air mukanya itu hilang. Wa yusqitul mahabata, dan itu menjatuhkan kewibawaan. Wa yastajirrul wahsya wa yu'zil quluba, dan dapat menimbulkan alham, ya, ketakutan, kegelisahan. Orang yang banyak gurau nggak penting itu menimbulkan di dalam hatinya kegelisahan. Wa yu'zil quluba, dan dapat mengganggu atau menyakiti hati. Wa huwa mabda'ul lijaji wal ghadabi wat tasarumi. Bergurau yang seperti itu adalah awal mula dari permusuhan, ya, mana lujat, permusuhan, wal ghadab, dan kemarahan, wat tasarum, dan saling taqatu, ya, tasarum taqatu, yaitu tidak saling menyapa. Jadi banyak orang yang diantara kita ini akhirnya tidak saling menyapa, akhirnya menjadi musuh, diawali dari yang gurau-gurau. Karena dia tersinggung, atau zaman sekarang namanya baper, ya. Nah, itu akhirnya dia tidak nyapa lagi. Nah, ini yang menjadi bahaya. Wa yaghrisul hikda fil qulub. Nah, perbuatan itu dapat juga menanamkan rasa dengki di hati. Kita ini pasti memiliki kesimpulan dengki, kesimpulan gak enak. Itu dicari itu awalnya kira-kira karena apa itu? Apa karena si fulan ini nyakiti kita, atau mungkin karena kita terlalu baper, atau apa? Itu segera kita obati. Karena kita ngaji kitab Bidayatul Hidayah ini adalah untuk mengobati hati. Wal fala tumazih ahadan fa in mazahaka ahadun fala tujibhu. Maka jangan kamu bergurau dengan seorang pun. Bergurau yang tidak penting, ya. Bergurau yang menyakiti. Fa in mazahaka ahadun fala tujibhu, maka jikalau ada orang yang mengajakmu bergurau yang menuju kepada hal-hal yang buruk, fala tujibhu, maka jangan kamu layani. Wa a'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi, dan berpalinglah kamu dari mereka sampai mereka memiliki atau berbicara tema yang lain. Nah, ini adalah yang sering kita alami hari-hari kita, ya. Sering kita mendapatkan ketika kita duduk dengan sahabat kita, duduk dengan rekan kita, banyak sebenarnya hal-hal yang tidak penting sebenarnya, tapi kita selalu ada di situ. Nah, ini memang berat. Namanya riyadhah itu berat. Untuk menjadi
ideal yang seperti diinginkan oleh Imam Ghazali ini tidak gampang. Karena apa? Karena orang kalau bisa menjalani apa yang sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, tentu derajatnya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalan pertama bagaimana kita menjadi di barisan para aulia Allah, para wali-wali Allah. Ini adalah langkah pertamanya. Jadi kalau kita ingin menjadi kekasih Allah, maka hal-hal seperti inilah yang menjadi apa? Menjadi langkah awal. Ini Imam Ghazali karena sudah merasakan, sehingga beliau menuliskan tujuannya apa? Tujuannya agar kita yang membaca ini tahu jalannya kemana ketika kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dituliskan oleh Imam Ghazali. Wa kun minal ladzina idza marru bil lagwi marru kirama. Maka jadilah kamu seperti orang-orang yang kalau dia melewati tempat-tempat atau majelis-majelis atau apa kumpulan-kumpulan orang yang tidak manfaat omongannya, marru kirama, dia cuma lewat begitu saja, tidak ikut nimbrung. Fahadhihi majami'u afatil lisan. Kedelapan hal inilah merupakan apa? Afatul lisan, adalah bahayanya lisan. Wala yu'inuka alaihi illal uzlah. Maka kamu tidak dapat tidak dapat melakukan kedelapan hal ini kecuali illal uzlah, kecuali dengan kamu itu uzlah. Jadi uzlah itu ada dua. Imam Ghazali jelaskan di dalam Ihya-nya, bukan di kitab ini. Dalam Ihya-nya beliau jelaskan uzlah itu ada dua. Ada uzlah di tengah keramaian, ada uzlah di tempat yang sepi. Ada uzlah al-uzlatu bil khalwah, ada al-uzlah bil jalwah. Nah, itu istilahnya di Ihya Ulumuddin. Al-uzlah bil khalwah dengan al-uzlah bil jalwah. Al-uzlah bil khalwah, khalwat, sepi dari orang. Karena kita kalau ketemu orang kok selalu bermaksiat, lisan kita, pikiran kita bermaksiat, mata kita bermaksiat, maka kita uzlah. Uzlah kita tinggalkan, gak ketemu orang. Makanya orang ulama dulu ada yang uzlah mungkin pernah dengar, ada di gua dan lain sebagainya. Itu karena dalam rangka untuk bagaimana menata batinnya. Itu bil khalwah, nggak ketemu siapa-siapa. Atau uzlah bil khalwah, ada di satu kamar di rumahnya yang keluarganya nggak boleh masuk. Banyak yang seperti itu pengikut-pengikut tarekat, ulama-ulama kita. Dia punya kamar khusus yang kalau sudah masuk keluarganya nggak boleh masuk. Itu tujuannya apa? Tujuannya dia itu ingin beruzlah. Uzlah nggak ketemu siapa-siapa, uzlah untuk menata batin. Ada yang namanya al-uzlah bil jalwah. Uzlah di tengah keramaian. Dia hari-harinya gabung dengan kita, hari-harinya dia melayani masyarakat, hari-harinya kumpul dengan banyak orang, tapi dia mampu mengatur hatinya sehingga dia tetap uzlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ada di hadapannya ini tidak mempengaruhi dia. Apa yang ada dilihat di hadapannya ini tidak mempengaruhi batin dia. Ini namanya uzlah bil jalwah. Jalwah itu di tengah keramaian. Ini yang paling baik. Ini yang paling baik. Kata para ulama, kalau bisa uzlah bil jalwah, maka kita wajib uzlah bil jalwah. Karena apa? Keberadaan kita di tengah manusia ini harus manfaat sebelum uzlah bil khalwah. Kecuali kalau kita di tengah masyarakat, di tengah orang, kita ini tidak bisa menjadi baik. Asal ketemu orang selalu menjadi buruk, asal ketemu teman jadi buruk. Maka ini dianjurkan untuk uzlah bil khalwah, yaitu uzlah menyendiri yang tidak bertemu dengan siapapun. Wala yu'inuka alaihi illal uzlah. Tidak ada yang dapat membantumu untuk menjaga lisan ini kecuali kamu dengan uzlah. Au mulazamatus samti, atau senantiasa diam. Orang banyak diam karena takut terpleset lisannya. Mulazamatus samti, atau banyak diam. Illa biqadarid darurati, kecuali dia bicara secukupnya saja. Ada orang yang tipe seperti itu, dia tidak akan berbicara, banyak bicara, kecuali apa? Kecuali dibutuhkan. Dia betul-betul menjaga hari-harinya untuk banyak diam. Faqad kana Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu ta'ala, Abu Bakar sahabat Nabi radhiyallahu anhu ta'ala, yada'u hajaran fi fihi, beliau meletakkan batu di mulutnya. Jadi untuk demi apa? Menjaga lisan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu meletakkan batu di mulutnya. Liyamna'ahu dzalika minal kalam bighairi darurah, agar beliau tidak bicara, atau agar tidak bicara kecuali yang penting-penting saja. Begitu cara. Kalau cara itu boleh masing-masing, Pak. Jadi kalau cara jangan ditanya
apakah Rasulullah melakukan? Nah, jangan ditanya itu. Nanti mengadu-ngadu dengan Abu Bakar. Abu Bakar, Rasulullah nggak pernah meletakkan apa? Batu di mulutnya. Kenapa harus kita meletakkan? Itu cara. Kalau cara itu jangan dipersoalankan cara. Cara kok. Yang penting intinya sama. Cara itu kita boleh macam-macam. Kayak Maulid Nabi. Intinya apa sih? Intinya bahagia, senang akan kelahiran Nabi. Bahwa kemudian dikemas dengan seminar, dikemas dengan tabligh akbar, dikemas dengan makan-makan bareng, itu cara. Cara ini jangan diperdebatkan. Yang penting adalah kita sepakat bahwasanya kita harus gembira akan kelahiran sosok seorang Nabi Muhammad SAW. Kadang kita ini sering berdebat, umat Islam ini nggak produktif karena apa? Sering memperdebatkan hal-hal yang tidak urgen, hal-hal yang tidak prinsipil. Padahal terkait cara itu diperdebatkan. Nah ini jangan pula ketika kita melihat Abu Bakar As-Siddiq meletakkan batu di mulutnya agar tidak bicara, nanti ada yang berbicara, itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, itu bid'ahnya Abu Bakar. Nah, ini kadang-kadang orang awam ini akan iya saja, iya juga ya gitu. Kan begitu logika sederhananya, iya juga ya gitu. Rasulullah tidak melakukan, apalagi dikasih pertanyaan, mau ikut Rasulullah apa ikut Abu Bakar? Nah begitu biasanya pertanyaannya. Sama nanti ketika taraweh nanti, taraweh kita 20, ada yang taraweh 8, nanti ada yang ngomong mau ikut Umar apa ikut Rasulullah. Nah, ini tuh udah cacat logika itu Pak, udah cacat logika. Itu nggak pernah ada logika itu di zaman sahabat, nggak pernah ada. Taraweh 20 itu sudah menjadi ijma sahabat, nggak pernah ada perselisihan sejak zamannya Umar bin Khattab. Kenapa? Itu cara. Karena para sahabat tahu metodologi berpikir Rasulullah, sehingga tidak perlu beribut bab itu. Kita yang akhir-akhir ini tidak tahu metodologi berpikirnya Rasulullah, sehingga apa? Sehingga kacau cara berpikirnya. Asal nggak dilakukan Rasulullah berarti itu haram, berarti itu adalah bid'ah. Nah ini yang salah. Kita kalau melihat para sahabat, ya kan, para sahabat itu apa? Itu adalah generasi terbaik yang dididik oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang mengadu-adu antara sahabat dengan Rasulullah, itu jelas hatinya itu fihi syai'. Itu pasti ada sesuatu dalam hatinya itu. Dia bukan lillah dia, tapi memang untuk apa? Untuk ihdatsul fitnah, untuk membuat umat Islam ini dalam fitnah, perdebatan terus, sehingga kita mudah diadu domba. Ya. Andai kan umat Islam ini tidak terlalu ribut antara apa di bab-bab khilafiyah, mungkin barangkali kita sudah bisa seperti kejayaan kita waktu di Spanyol dulu. 700 tahun Pak kita berkuasa di Spanyol, di Andalusia. Islam pernah jaya 700 tahun. Indonesia aja berapa merdeka? Sudah 100 belum? Islam pernah jaya di Eropa 700 tahun. 7 abad Pak. Itu bukan. Sekarang nggak ada Islam di sana udah. Udah selesai udah. Kalau kita ke Spanyol, jadi dulu Andalusia itu Spanyol, Portugal. Lalu kita ke sana sudah susah sudah. Kenapa? Karena dulu umat Islamnya mudah untuk diadu domba. Jadi lemah di abad yang ke-7 mulai lemah pemerintahan Islam sehingga mudah diadu domba, sehingga akhirnya antara dua pilihan. Kamu tetap di Eropa, kamu masuk keluar dari Islam, atau kamu mau tetap Islam, kamu keluar dari Eropa. Dulu kita punya Al-Jabar, ahli matematika Islam. Al-Firus, Al-Farabi. Al-Firus itu dari kata Islamnya Al-Farabi, Islam. Jadi ahli matematika, ahli kimia, ahli itu semuanya itu dulu Islam. Seandainya tidak ada Islam dulu 7 abad di Eropa, mungkin Eropa tidak akan maju seperti sekarang ini. Itu kalau diteliti, ada ulama meneliti, itu adalah semuanya itu adalah ilmunya umat Islam zaman dulu. Kenapa? Tidak terlepas dari hikmah juga. Biar kita sekarang ini berjuang, ya. Biar kita sekarang ini berjuang. Manila, ya kan? Filipina dulu mayoritas Islam. Singapura dulu mayoritas Islam. Nah, jangan sampai kita ini nanti di Indonesia ini akhirnya apa? Setelah 200 tahun, 300 tahun lagi anak cucu kita itu cerita, dulu zamannya kakek nenek kita Islam di Indonesia itu 90%. Kapan itu Pak? Dulu. Karena masjid kita nggak tahu. Ada masjid yang berubah menjadi tempat ibadah lain, kita nggak tahu Masjid Az-Zikra sampai kapan. Ya kita menjadi saksi, makanya setelah kalau masih berdiri ini kita makmurkan. Masjid ini kita makmurkan karena kita tidak tahu di akhir zaman nanti perubahan umat ini seperti apa. Maka itu kita bekali generasi-generasi kita dengan al-Islam. Jangan sampai apa yang terjadi di Eropa, apa yang terjadi di belahan dunia lain itu akan terjadi di Indonesia. Dan itu menjadi target, iya, menjadi target. Semuanya umat itu akan berlomba-lomba untuk mendakwakan agamanya. Nggak ada umat manusia yang beragama tidak mendakwakan agamanya, itu nggak ada. Maka salah kalau seandainya Islam nggak boleh dibawa ke politik, nggak boleh loh.
Wong agama lain juga boleh, masa kita nggak boleh? Orang itu tidak bisa lepas dari ideologinya, Pak. Bapak punya ideologi tertentu, ya kan? Punya pemahaman tertentu, kemudian masuklah di pemerintahan misalkan. Pasti ide ini akan diterapkan. Karena apa? Manusia ini tidak bisa lepas dari ideologinya. Tidak pernah lepas dari apa yang ada di isi kepalanya. Kita jadi apapun, kita memimpin lembaga, kita memimpin organisasi, apa yang ada di pikiran kita pasti akan kita terapkan. Karena apa? Manusia seperti itu. Manusia itu tidak bisa lepas dari pikirannya, ya. Yada'u hajaran fi fihi liyamna'hu dzalikal kalam bighairi darurah wa yushiru ila lisanihi wa yaqulu hadzal ladzi awradanil mawarid fahtaris minhu bijuhdik. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, jadi lisan ini yang akhirnya menentukan kita nanti kelak di akhirat. Fahtaris minhu bijuhdik, maka hati-hatilah kamu dalam menjaga lisan. Di syarahnya disebutkan ketika Abu Bakar As-Siddiq itu meninggal dunia, ada yang bermimpi bertemu beliau. Kemudian orang ini bertanya, apa yang disebabkan oleh lisanmu? Jadi Abu Bakar di dalam mimpi ketemu orang ini bertanya kepada Abu Bakar, apa yang sudah dihasilkan atau balasan apa yang Allah berikan karena lisanmu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, qultu bihi la ilaha illallah fa awradanil jannah. Saya senantiasa mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa taala memberiku balasan surga. Ini adalah perkataan siapa? Perkataan Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu lisan kita ini ada mengatakan lisanuka asaduka, ya. Lisanmu adalah harimaumu. Jadi hati-hati kalau menjaga lisan. Apalagi di zaman sekarang ini, jangan terlalu terlalu berani mengumbar lisan. Karena ini dikit-dikit nanti ada deliknya, ya. Dikit-dikit nanti ada deliknya dan lain sebagainya. Nah, ini kita di zaman fitnah, kita harus senantiasa menjaga lisan kita. Jangan sampai dicari-cari kita kesalahannya untuk dijadikan pidana, begitu. Wa yaqulu hadzal ladzi awradanil mawarid fahtaris min juhdik fa innahu aqwa asbabi halakika fid dunya wal akhirah. Karena lisan ini adalah sebab yang paling kuat halakika fid dunya wal akhirah, kehancuranmu di dunia dan akhirat. Maka lisan ini ketika kita nanti di akhirat ini dikunci, Pak. Lisan ini dikunci karena suka bohong, ya. Lisan ini pintar, bersilat lidah pintar. Maka ketika di akhirat nanti yang bersaksi adalah tangan kita, yang bersaksi adalah kaki kita, yang bersaksi adalah telinga kita dan lain sebagainya. Lisan dikunci. Karena lisan ini adalah sumber dari kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat. Demikian juga sumber dari kehancuran kita di dunia dan kehancuran kita di akhirat. Nah, ini sudah 8, sudah selesai, ya, mizah was sukhriyah. Kemudian wa ammal batnu fahfadhu min tanawulil harami wasyubhati wahris ala talabil halali. Maka perut, nah ini lisan, ya. Lisan sudah selesai, 8 perkara yang harus dijauhi oleh lisan. Kemudian Imam Ghazali menyebutkan al-batnu, perut. Jadi perut ini juga harus kita jaga ini. Jangan hanya lisan yang dijaga, tapi perut kita juga harus dijaga. Fahfadhu min tanawulil harami, maka jagalah perutmu dari makan yang haram. Nah, ini penting ini. Kita harus bekerja yang halal, ya. Kenapa? Ketika dari pekerjaan itu kita halal, kita makan makanan halal, maka makanan itu menjadi darah. Dan darah inilah tempat yajri majrad dam, asyaina syaitana yajri majrad dam. Sesungguhnya setan ini berjalan di tubuh manusia ini di aliran atau di jalur darah. Maka darah ini perlu kita hati-hati. Jangan sampai makan makanan yang haram. Orang kalau suka makan makanan yang haram itu pasti berpengaruh, ibadahnya susah. Diajak ibadah susah. Jadi kalau kita lihat orang susah, malas beribadah, coba tanya, jangan-jangan dari makanan itu. Coba dilihat lagi, kira-kira uang yang kita bawa ke rumah itu halal apa tidak? Kira-kira kerja kita ini sudah halal apa belum? Nah, ini adalah menjadi barometer. Fahfad min tanawulil haram wasyubha. Dan yang syubhat. Yang haram saja nggak boleh, apalagi yang syubhat aja nggak boleh, apalagi yang haram. Di syubhat itu bagaimana? Syubhat ini di sini disebutkan fal haram ma yakunu fihi ilmun laka aw ghalibu dhanni yakunu manhiyan anhu fi syara'. Yang haram itu, yang haram murni adalah kita yakin atau dugaan mayoritas kita itu yakin dia haram, itu makanan haram itu.
Jadi kita dugaan kuat kita ini haram ini makanan. Ya udah berarti haram. Atau kita mengetahui bahwasanya ini haram. Kalau yang syubhat itu adalah wa idza tasawatil amaratani adalatani 'alal hilli wal hurma hatta tabqa syakan la yakunu li ahadihima tarjihun indak fadzalika syubhah. Jadi kalau kita melihat makanan ini kayak halal kayak haram gitu. Jadi kita melihatnya itu bimbang gitu. 50-50 antara ini haram ini halal. Ini namanya syubhat. Maka yang syubhat ini pun kita dianjurkan untuk apa? Untuk menghindarinya. Karena apa? Man waqa'a fi syubhati faqad waqa'a fil haram. Orang yang kata Rasulullah dia itu jatuh kepada hal-hal yang syubhat, pasti dia akan jatuh kepada apa? Hal-hal yang haram. Karena antara syubhat dengan haram itu tipis ya. Maka kita dianjurkan fahfadhu min tanawulil haram wa syubha wahris ala talabil halali. Maka bersungguh-sungguhlah kamu untuk mencari rezeki yang halal. Walaupun sedikit halal itu lebih baik daripada banyak tapi haram. Kalau orang banyak rezekinya, uangnya banyak tapi itu diperoleh dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang haram, itu nanti kalau tobat susah, Pak. Susahnya apa? Dia ini mengambil makan harta orang lain. Sedangkan harta yang berkaitan dengan orang lain itu tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali harta ini kita balikkan. Coba kira-kira ketika dia sudah di usia tua, dia berpikir waktu muda dulu, saya mengambil harta orang 1 miliar, saya mengambil tanah orang sekian meter, saya mengambil kebun orang sekian. Banyak hal-hal yang milik orang kita ambil di zaman kita fid dzulumat, zaman kegelapan kita. Tobatnya bagaimana? Tobatnya harus itu dikembalikan. Jadi tidak bisa orang tobat salah kepada orang, tobatnya istighfar saja, nggak bisa. Istighfar itu kalau salah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu cukup istighfar. Tapi kalau berkaitan dengan al-huquq al-adamiyah, hak-hak anak Adam, maka dosa itu tidak bisa diampuni sampai kelak di akhirat kecuali dia selesaikan dengan orang yang terkait, orang yang bersangkutan. Ya, misalkan kita punya anak pesantren di mana, belum kita bayar bulanannya, dicatat. Itu namanya al-huquq al-adamiyah. Banyak ini terjadi ya. Jadi anak kita mondok atau anak kita sekolah, akhirnya harus bayar setiap bulan sekian, kemudian kita tidak memenuhi hal itu, maka itu menjadi hutang. Jangan sampai hutang ini akhirnya menghalangi seluruh amal baik kita, akhirnya tertahan gara-gara kita masih punya urusan dengan apa? Dengan manusia, dengan al-huquq al-adamiyah, dengan hak-hak anak Adam. Ini paling berat. Jadi kalau kita ada urusan dengan manusia segera diselesaikan. Kalau memang belum punya, saya dulu besar nilainya, saya bisa menyicil, dicicil. Kalau itu berupa utang, dicicil, maka hutang itu harus kita catat. Kenapa? Kalau kita meninggal, maka ahli waris itu tahu hutang kita kepada fulan berapa, hutang kita di tempat ini berapa, biar itu dibayarkan. Jangan sampai kita meninggal masih meninggalkan hutang. Jadi talabul halal. Kalau kita sudah bisa membayar itu, tetap kita makan, itu bisa menjadi haram itu. Kita bisa membayar apa hutang kita itu, tapi kita buat beli mobil, kita buat beli rumah. Padahal yang asasi yang harus segera dilakukan adalah membayar hutang. Jadi ada 3 di dalam Islam itu yang harus disegerakan, Pak. Ini perhatikan. Jadi ada 3 hal yang harus disegerakan. Pertama, mengkawinkan ya, bukan ngawinin ya. Mengkawinkan anak perempuan. Punya anak perempuan, segera dinikahkan. Yang kedua adalah membayar hutang. Punya utang, punya uang, dikumpulkan, segera dilunasi. Jangan berpikir beli ini, beli itu dulu. Yang ketiga adalah menguburkan jenazah. Jadi ada 3 hal di dalam Islam yang harus disegerakan. Pertama apa? Mengawinkan anak perempuan. Karena anak perempuan itu kalau kita kawinkan nggak butuh modal, Pak. Modalnya ada di laki-laki. Laki-laki harus menyiapkan mahar. Ya, kalau ada acara ya udah tanggungannya laki-laki. Anak perempuan itu sudah terima jadi saja. Terima angkah tuka wazawatuka, sudah selesai. Ya. Kalau laki-laki ini berat, makanya laki-laki kalau dalam warisan 2 kali lipat perempuan. Ya. Nanti punya saudara laki-laki perempuan, yang perempuan dapat 1 miliar, maka yang laki-laki dapat 2 miliar. Kenapa? Bukan berarti Islam nggak adil. Oh, ini sekarang ada gerakan-gerakan emansipasi wanita, kesetaraan. Padahal laki-laki perempuan nggak akan bisa disetarakan. Memang bisa yang hamil laki-laki gantian, kan nggak bisa. Jadi perempuan ini dengan kesetaraan itu sebenarnya menyiksa dirinya sendiri. Kenapa? Yang wajib kerja itu laki-laki, bukan perempuan. Perempuan itu sangat enak sekali.
ya nikah, dapat uang mahar, kemudian nggak dituntut mencari nafkah. Kalau laki-laki, sudahlah dia beli mahar, dia buat acara, setelah itu harus menafkahi istri, harus menafkahi anak. Kalau orang tuanya masih nggak mampu, harus menafkahi orang tuanya juga. Coba, luar biasa laki-laki itu. Sehingga laki-laki mendapatkan 2 kali lipat perempuan itu sebenarnya masih besaran laki-laki, besaran perempuan, bukan besaran laki-laki. Perempuan dapat 1 miliar dari orang tuanya, dinikahin sama laki-laki maharnya 1 miliar. Kira-kira berapa uangnya sekarang? 2 miliar. Laki-laki dapat warisan 2 miliar, nikah maharnya 1 miliar, uang laki-laki sisa 1 miliar. Berubah, adik perempuannya dapat 2 miliar, kakaknya yang laki-laki dapat cuman 1 miliar. Kenapa? Karena dibuat mahar. Makanya itulah sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti yang terbaik untuk manusia. Jadi jangan diubah-ubah, jangan sok-sokan ya. Jangan sok-sokan ingin invasi wanita dan lain sebagainya. Nah, kalau laki-laki sudahlah berumah tangga, dia nggak bisa menafkahi perempuannya, nggak berusaha, dosa dia dosa dia. Makanya kata sebagian ibu-ibu, Ustadz zaman sekarang ini, kalau dulu kita katanya terbuat dari tulang rusuk laki-laki, kalau zaman sekarang ini banyak perempuan yang menjadi tulang punggung Ustadz katanya. Ya, laki-lakinya nggak mau kerja, laki-lakinya di rumah nggak mau kerja, istrinya ada yang sampai disuruh jadi pekerja di luar negeri, jadi TKW. Itu dosa ya, laki-laki yang seperti itu dosa. Itu harus diperingatkan itu, bahwa kewajiban laki-laki adalah menafkahi. Kewajiban laki-laki menafkahi bagaimana caranya pun. Kalau perempuan dia kerja, dapat izin dari suaminya, dapat penghasilan, maka itu uangnya istri, nggak berkewajiban untuk dipakai sama suami, nggak berkewajiban untuk dipakai belanja sama suami. Uang, makanya ada kata-kata apa? Uang istri, uang suami, uang istri. Tapi itu nggak mutlak juga ya. Uang istri yang ada di suami itu tidak banyak. Kalau punya anak berapa? 1/8. Bukan uang suami 100% uangnya istri, itu salah juga. Itu. Di situ di harta suami ada jatahnya ibunya, ada jatahnya bapaknya, ada jatahnya adik perempuannya, karena dia menjadi wali misalkan. Jadi kalau istri itu cuman jatahnya 1/8 kalau punya anak. Jadi kalau meninggal laki-laki ini atau suaminya meninggal, istri dapat berapa? Punya anak dapat 1/8. Nggak punya anak dapat 1/4. Jadi maksimal harta istri yang ada di suami itu cuma 1/4 Pak. Jadi kalau nanti bapak punya 1 M, istri nuntut, Pak itu kan ada uang saya, uangmu hanya 250 juta. Nah, 1/4 maksimalnya ya, maksimalnya. Karena laki-laki harus membiayai yang lain. Jadi laki-laki tidak hanya membiayai istrinya, dia juga berkewajiban membiayai yang lain, andaikan memang keluarganya itu tidak mampu. Dan ini harus dipahami oleh istri. Jangan sampai suami dia ngasih nafkah ke ibunya, dia iri. Dia ngasih nafkah ke saudara perempuannya, dia iri karena merasa uang suami adalah uang dirinya. Ini juga salah. Karena apa? Tadi itu uang suami di situ ada banyak posnya. Baik, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini, sampai kepada pembahasan perut, yaitu kita dianjurkan untuk mencari yang halal. Sudah waktunya syuruk. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, yang pertama, tadi saya menyimak Pak Ustadz menyampaikan hari yang sangat terbaik adalah pada waktu Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Nah, untuk menyikapi waktu yang terbaik ini, yang pertama apa yang harus kita lakukan untuk kiat menambah katakanlah pahala bagi kita? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua mengenai katakanlah makanan yang tadi dikatakan syubhat kalau nggak salah ya Pak Ustadz ya. Ya, kita melihat kenyataan di pasaran katakanlah seperti itu ya, pada penjual ayam potong ya, itu yang terutama saya melihat itu. Kalau tidak salah namanya kita memotong hewan itu kan ada adab
pemotongan. Sedangkan penjual ayam potong di pasaran itu saya telah memerhatikan mereka melakukan sendiri, bahkan maaf dari ngomong sangat sadis, lehernya ditekuk langsung dimasukin ke air panas, langsung dipotong-potong dan dijajahkan. Nah, sedangkan kita mau membeli, termasuk yang dikatakan oleh Pak Ustadz tadi, ya termasuk ragu-ragu, dalam arti katakan 50% apa ini halal atau haram. Nah, ini bagaimana untuk kiat kita melakukan pembelian tersebut? Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah bagaimana cara kita ihya'ul lail yang mulia-mulia itu, baik itu malam Maulid Nabi atau malam Isra Mi'raj, itu kita hidupkan dengan sholat, kita hidupkan dengan siangnya dengan puasa, kita hidupkan dengan membaca Al-Quran, kita hidupkan dengan membaca salawat. Itu cara kita menghidupkan malam-malam yang mulia. Bisa juga dengan sedekah, bebas Pak. Yang penting adalah ibadah. Ibadah yang Bapak paling dekat dengan Bapak apa? Saya suka biasanya nyantuni yatim piatu. Ya udah, bikin acara itu di malam-malam yang mulia itu. Tidak ada masalah. Tidak ada batasan atau cara yang khusus untuk menghidupkan malam-malam yang mulia itu. Kemudian yang kedua adalah terkait makanan yang ada di pasar. Memang kata para ulama, tempat yang paling buruk itu memang pasar, Pak. Di sana timbangan dikurangi, banyak terjadi kecurangan, termasuk hal-hal yang bersifat halal haram terkait dengan daging ini. Makanya memang perlu sebenarnya lembaga-lembaga Islam atau organisasi-organisasi Islam itu memiliki tempat penyembelihan sendiri. Yang memang yang menyembelih itu adalah kita betul-betul yakin. Maka saya salut dengan yang kalau kita lihat di sini itu ada biasanya toko-toko Ikhwan, tahu ya? Itu kan orang Malaysia itu. Kebetulan saya dulu kenal sama yang di Busur juga punya aset banyak dia. Di Mekah punya aset banyak juga. Kalau mau masuk kelompok ini istrinya pasti banyak. Jadi nggak boleh istri satu, nggak boleh kelompok ini. Jadi kalau ingin ya ikutlah kelompok itu. Saya diundang di rumah beliau, kita minum dulu air yang sudah dicelupkan jenggotnya Rasulullah SAW waktu saya di Kairo. Itu mereka ini memiliki pemotongan hewan sendiri, Pak. Jadi untuk menjaga anggotanya ini agar betul-betul halalan thayyibah, itu mereka punya pemotongan sendiri. Jadi yang di mat'amnya, yang di restorannya itu adalah hasil potong sendiri. Sehingga salah satu brandnya adalah makan di tempat mereka itu adalah sudah terjamin kehalalannya. Nah, ini penting sebenarnya. Misalnya kita di Azikro atau Kampung Sunnah. Kampung Sunnah ada yang mau bisnis ayam ya, atau dikelola oleh Kampung Sunnah sendiri. Pemotongan ayam. Jadi jelas halalnya, jelas yang menyembelih siapa. Jadi dimulai dari itu. Sehingga kita tidak ragu lagi. Kalau kita beli di luar memang patut ragu. Cuman apakah nggak boleh Ustadz beli di luar? Boleh-boleh saja. Asal apa? Kita memang tidak tahu syubhatnya tadi. Kalau Bapak ini kan sudah tahu syubhatnya. Nah ini kalau bisa dijauhi berarti itu bukan syubhat lagi, bisa-bisa haram itu. Karena sudah tahu. Bagi yang nggak tahu, kita yang nggak tahu, nggak usah kepo juga. Nggak usah nyari-nyari juga. Dulu saya waktu almarhum abah saya waktu kita rihlah setelah kita SMP kelas 3 dulu ada kita dulu ya, zaman dulu itu ada kita rihlah rekreasi itu ke Bali. Salah satu yang waktu itu saya nggak mau ikut karena apa? Takut nggak bisa makan saya ke Bali. Karena saya khawatir makanannya itu nanti campur babi, campur apa gitu-gitu. Akhirnya saya mengadulah ke abah saya. Abah saya kayaknya nggak mau ikut itu. Cuman kalau nggak ikut nggak enak sama kawan-kawan gitu. Alasanmu apa? Kata abah saya. Nanti makannya gimana gitu. Nanti dohirnya ayam tapi tempatnya alatnya dimasaknya sama babi, belum dicuci dan lain sebagainya. Kita kan belajar fikih di pesantren. Kata beliau gini saja, kalau kamu berpikiran seperti itu di mana-mana nggak akan makan kamu. Sudah gini aja, zahirnya halal makan. Asal kamu tidak mendapatkan informasi yang merubahnya menjadi haram atau syubhat. Jadi kalau kita husnudon aja, ayam yang ada di pasar kita nggak boleh mengatakan itu haram, kan kita nggak tahu. Husnudon saja karena ini di negara mayoritas Muslim, maka itu apa? Halal. Tapi untuk menjaga memang bagaimana kita ini betul-betul yakin, bagusnya memang ada tempat penyembelihan yang memang betul-betul orangnya kredibel. Dan ini perlu digagas oleh lembaga-lembaga Islam sehingga tidak terjadi keraguan seperti ini. Baik, ada lagi? Ya, cukup? Saya terima kasih Pak. Ustadz, sebelum Rasulullah SAW dimirajkan, Nabi pernah melaksanakan sholat 2 rakaat
masing-masing pagi dan sore, jadi 2 rakaat sore. Itu namanya sholat apa dan apakah itu disyariatkan sama umatnya? Yang kedua mengenai ujilah yang dilakukan Nabi ini kan selama ini kan ujilah kesendirian gitu, dengan dalam keramaian. Memang agak sulit dalam keramaian itu kan. Itu bagaimana Pak? Ustaz, sementara ini kan belum pernah, jarang sekali ceritakan bahwa Nabi ujilah di dalam keramaian. Yang ketiga ini mengenai cara. Ini cara sangat berpengaruh sekali Ustaz. Cara yang dilakukan kadang-kadang kalau orang yang menyampaikan mana yang cara yang dilakukan Nabi, apa yang cara yang dilakukan sahabat, tidak ada yang lain-lainnya ya. Ini pernah terjadi di suatu masyarakat di masjid gitu ya. Ada orang yang semacam anti kemapanan gitu. Bahwa di masyarakat di musola itu di masjid sudah biasa melakukan setelah sholat itu zikir biasa saja. Nah, ketika ada orang baru, dia melakukan tarikat itu yang tidak ada komunikasi di situ. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya, saya jawab yang ketiga ya, karena yang satu kedua saya agak nggak menangkap ya. Yang ketiga memang sebisa mungkin kalau memang kita datang di masjid atau datang di surau, datang di musola, itu memiliki sudah kebiasaan tertentu, maka kita jangan buat kebiasaan yang lain. Karena ideologi kita itu akan menyebabkan apa? Menyebabkan pertengkaran antar umat Islam. Jadi misalkan di suatu masjid nggak ada tarekat di situ, jangan dibuat-buat. Nanti apa? Nanti akhirnya tengkar dengan pengurusnya. Begitu juga yang masjid yang biasanya ada tarekat, jangan pula dibid'ah-bid'ahkan karena kita ada di situ. Jadi kita saling saling menghormati. Karena itu adalah hal semacam ini nggak akan selesai sampai akhir kiamat. Sampai hari kiamat nggak akan selesai. Perbedaan ini nggak akan selesai sampai hari kiamat. Sampai kita meninggal, hari kiamat nggak akan selesai. Yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah kita belajar dengan sebenar-benarnya, kemudian mengambil sikap untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, dan kita siap dengan konsekuensinya ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu belajar seperti ini. Kita perlu diskusi dengan ulama, kita perlu diskusi dengan para kiai, para ajengan, para tuan guru. Tujuannya apa? Mendapatkan penjelasan. Jangan sampai kita ini mendapatkan penjelasan dari satu orang saja. Kalau kita mau mencari kebenaran, dibuka telinga kita, dibuka mata kita untuk mendapatkan penjelasan dari banyak orang. Karena kalau saya katakan bahwasanya kita harus mengikuti jumhur ulama, sebagai orang awam pasti nggak tahu. Jumhur ulama artinya mayoritas ulama. Dari mana dia tahu mayoritas ulama? Dia baca kitab Arab aja nggak bisa. Untuk mengetahui ini pendapat jumhur ulama atau tidak, kita harus meneliti atau membaca kitab-kitab turas. Baik itu di hadis, baik itu di tafsir, baik itu. Saya yakin orang awam nggak akan bisa. Maka selalu saya katakan kalau orang awam nanya tentang firqah-firqah ini, tentang kelompok-kelompok ini, ya sudahlah, ibadah saja. Ibadah minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah tunjukkan yang terbaik. Karena orang awam ini nggak bisa dikasih argumentasi dalil sebenarnya. Kenapa? Karena orang awam nggak tahu dalil. Dikiranya dalil itu Al-Quran, Sunnah, selesai. Ya, tadi itu akhirnya jadinya. Nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah. Berarti nggak ada dalil. Nggak begitu. Kalau hanya seperti itu, mujtahid itu terlalu banyak nanti. Kenapa sekarang yang muncul cuma 4 mujtahid mutlak yang kita ikuti? Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Kenapa? Karena untuk berijtihad dari Quran dan Sunnah tidak gampang. Ada caranya. Tidak serta-merta nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Berarti udah Rasulullah nggak melakukan. Yang kita tidak boleh itu bukan hanya menambah syariat, tapi mengurangi syariat juga nggak boleh. Yang harusnya menurut syariat Islam itu boleh, kita katakan haram, bid'ah, itu kita juga tanggung jawab. Itu juga bid'ah itu. Mengurangi syariat Allah itu juga bid'ah. Sama juga menambah-nambah syariat Allah itu bid'ah juga. Jadi kita itu nggak boleh menambah, nggak boleh mengurangi. Semuanya itu harus berdasarkan dalil. Nah dalil ini banyak. Yang muttafaq itu ada 4. Ada Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Yang mukhtalaf, yang diselisihkan banyak. Tentang maslahah mursalah, amal adil Madinah, syar'u man qablana, sampai ada puluhan. 30, 40 dalil di dalam istimbat mengambil hukum dari Islam. Nggak gampang Pak. Jadi kalau ada orang menggampang-gampangkan Islam ini seakan-akan nggak ada di Quran, nggak ada di Sunnah, kemudian selesai, itu pasti orang awam. Meskipun dia doktor, meskipun dia ustadz, dari manapun dia berasal, pasti awam dia. Dia pasti awam. Walaupun dia bergerak syekh dengan ustadz mau terkenal seluruh Indonesia, kalau cara berpikir seperti itu udah pasti awam dia. Karena dalam tradisi Islam, kalau kita lihat itu tidak semudah itu Pak untuk berijtihad. Salah satu caranya adalah jam'ul adillati fil bab. Jam'ul adillati fil bab. Kalau kita mau memutuskan hukum satu tertentu, kita Al-Qur'annya apa yang berkaitan dengan ini? Kita kumpulin. Ada ayat ini, ayat ini, ayat ini. Kemudian hadisnya apa yang terkait dengan ini? Kita kumpulin.
ada hadis Bukhari, ada hadis Imam Muslim, kita kumpulin yang berkaitan dengan masalah ini. Setelah berkumpul semuanya baru diracik. Makanya kata para ulama, al-muhadditsun kas-saidali, orang ahli hadis itu seperti apoteker. Apoteker wal faqihu kat-tabib. Sedangkan orang ahli fikih itu seperti dokter. Jadi yang tahu untuk mendiagnosa itu dokter, Pak, bukan apoteker. Orang ahli hadis walaupun dia tahu ini hasan, sahih, itu tahap di kalangan para ulama itu bukan tahap yang harus diikuti. Karena ahli hadis hanya tahunya bahwa oh ini sahih, ini hasan. Dia tidak bisa berijtihad di situ. Makanya kata Imam Ahmad ketika datang Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu punya kebiasaan mengaji kepada Sufyan Ats-Tsauri, ahli hadis di zaman itu. Suatu saat Imam Ahmad ini temannya adalah Ibnu Ma'in. Suatu saat Imam Ahmad gak ada di majelis tahdis, di majelis periwayatan hadis Sufyan Ats-Tsauri gak ada. Suatu saat ada Ibnu Ma'in mengatakan, ya Ahmad, katanya, kemana kok tumben goib gitu? Kok tumben goib di dalam majelis hadis? Padahal kamu seorang ahli hadis. Gak layak gitu loh, seorang ahli hadis goib di majelis ahli hadis yang terkenal yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Ternyata di waktu yang sama itu ada majelisnya Imam Syafi'i di Madinah, atau mungkin di Baghdad, saya kurang tahu tempatnya. Akhirnya Imam Ahmad ini memilih majelisnya Imam Syafi'i. Ketika ditanya begitu sama Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in, itu beliau mengatakan, Imam Ahmad, kalau kita ketinggalan periwayatan hadis dari yang sanad ali, sanad yang tinggi, kita bisa meriwayatkan dari sanad yang nazil, sanad yang artinya kalau saya nggak bisa meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, kan saya bisa meriwayatkan dari kamu ke temannya, gitu. Nggak ada masalah, nggak ada problem. Tapi persoalannya kalau kita kehilangan majelisnya Syafi'i ini, aqlu hadzal syabil Quraisy, yaitu logika akalnya pemuda dari Quraisy ini yaitu Imam Syafi'i, kita akan kehilangan agama ini. Begitu Imam Ahmad cara menghormati gurunya, karena Imam Syafi'i paham, bukan hanya paham hadis. Ketika Imam Syafi'i ada di Baghdad, dijuluki sebagai nasirus sunnah, penolong sunnah. Tapi Imam Syafi'i selain itu tahu hadis, beliau juga bisa meramu bagaimana hadis ini sebagai hukum. Nah ini bedanya. Kalau orang sekedar tahu hadis, belum tentu dia tahu hukum. Nah, kacaunya zaman sekarang seperti ini. Kemudian tentang sholat tadi, Rasulullah pernah sholat, saya tidak tahu namanya, tapi kalau Rasulullah pernah melakukan itu memang iya. Tapi namanya, apa nama sholatnya, saya tidak tahu. Dan yang kedua tadi apa? Uzlah. Kenapa uzlah? Ya. Iya, uzlahnya Rasulullah ketika bertahanus, ketika sebelum mendapat wahyu, itu uzlah Rasulullah bil khalwah. Beliau mengasingkan diri dari kaumnya pada saat itu. Namanya tahannus di dalam hadis. Tahannus akhirnya sampai mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira. Itu adalah uzlah Rasulullah bil khalwah. Sampai dikirim oleh Sayyidah Khadijah. Sampai ketika ketemu malaikat, Iqra ma ana biqari, sampai bergetar, kemudian pulang ke rumah, zammiluni, akhirnya diselimuti oleh Khadijah. Itu adalah dulu ceritanya uzlah bil khalwah, sendirian beliau. Nah, uzlah bil jalwa Rasulullah adalah pasca itu uzlah bil jalwa semua itu. Rasulullah dakwah, Rasulullah dengan masyarakat, Rasulullah dengan yang lain, tapi hati beliau itu tetap uzlah. Jadi uzlah Rasulullah, para sahabat rata-rata bil jalwa, yaitu tetap berinteraksi dengan manusia, tapi hatinya selalu fokus kepada Allah. Baik, saya kira cukup ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya azim ya azim ya azim ighfir dzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al azim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ighfir lana wa liwalidina masyayikhina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.